Sahabat sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya di channel Jamati Suryanata, dan kita akan kembali berbincang dengan Dr. Seno Hermawan terkait dengan seni tradisi Banjar dan khususnya tentang seni tradisi Lamut. Kita sudah menyimak tadi bagaimana tentang versi-versi dan cerita-cerita Lamut itu sendiri, dan bagaimana kemudian Lamut itu berfungsi pada kehidupan masyarakat Banjar sendiri sebagai salah satu pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, bagaimana kelanjutannya, apa yang akan kami obrolkan lagi, silakan simak obrolan kami setelah yang satu ini. Nah, sekarang terkait dengan upaya untuk pelestarian tadi. Nah, ini kan kemungkinan bahwa hampir semua seni tradisi itu akan hilang dengan sendirinya dan ditinggalkan oleh masyarakat entah berapa tahun kemudian. Tapi berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada, beberapa jenis seni tradisi Banjar, juga seni-seni tradisi daerah yang lain, itu kebanyakan sudah ditinggalkan oleh masyarakatnya. Nah, sekarang upaya untuk pelestarian itu kira-kira melalui apa saja yang mungkin kita lakukan pada saat untuk generasi selanjutnya, minimal mereka tahu gitu, bahwa seperti ini seni Lamut, seperti ini Madihin, seperti ini seni-seni yang lain. Ya, tidak ada cara lain yang paling baik selain lewat sekolah. Sekolah. Sekarang jalur pendidikan ya. Lewat jalur pendidikan. Jadi kurikulum itu ini juga muatan lokal. Ya. Ini juga yang perlu disampaikan pada BNSP ya, Badan Nasional Standar Nasional Pendidikan, yang membuat BSNP yang membuat instrumen akreditasi sekolah. Kalau bullying itu penting, mengapa pemeliharaan tradisi tidak dianggap penting, sehingga di instrumen itu tidak ada yang mempersyaratkan sekolah harus memenuhi standar itu. Kalau bullying penting, pelestarian kebudayaan daerah itu juga penting. Karena itu harus bisa masuk menjadi bagian dari instrumen instrumen yang untuk menentukan inovasi kreativitas sekolah. Sehingga mau tidak mau sekolah harus menyediakan gurunya, menyediakan peralatannya gitu kan. Sehingga kemudian seni tradisi itu tumbuh. Sekarang sudah ada perguruan tinggi yang mengajarkan seni. Ada paling tidak di STK PPGRI dan di ULM ya, di Sentra Tasik. Itu mau kemana lulusannya kalau sekarang di SD SMP tidak difasilitasi itu? Mengapa tidak ada itu? Karena di instrumen dari pusat tidak ada instrumen yang mempersyaratkan itu, malah bullying lebih penting. Sehingga iya kan, bayangkan sekarang kalau bagaimana misalnya pelestarian seni kesenian di tempat kesenian lokal misalnya ya, itu masuk ke dalam instrumen, sehingga kalau di situ ada dia punya prestasi kesenian lokal dikembangkan, ada programnya, kemudian berprestasi nasional internasional levelnya 4. Satu saja dalam instrumen itu masukkan, apa nggak besar pengaruhnya itu bagi perkembangan? Itu nyata loh Pak. Jadi kita nggak usah mengandai-andai. Jadi mau apa, kalau itu instrumen pasti sekolah akan mengejar level itu. Jadi tidak ada cara yang lebih baik kecuali lewat sekolah melalui jalur pendidikan formal. Kalau itu memang dianggap jalur yang paling efektif untuk upaya-upaya pelestarian seni tradisi Banjar maupun seni tradisi yang lain, itu otomatis itu harus ada keterkaitan antar berbagai pihak. Ya, terutama pemerintah daerah mungkin memiliki peran yang sangat besar dalam usaha untuk mendukung upaya pelestarian ini. Nah, kira-kira kalau melalui jalur pendidikan formal, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah? Tadi yang saya bicarakan soal instrumen itu pemerintah nasional ya Pak Jamal. Ya, kalau itu pemerintah pusat ya. SMP punya kementerian. Ya daerah saya kira perlu menghidupkan ini lagi, kalau memang Dewan Kesenian ya, Dewan Kesenian daerah itu ya nggak tahu ya, kalau kita berharap pada Dewan Kesenian
saya kok agak pesimis karena saya lihat Dewan Kesenian banyak bermasalah dan tidak ada gawian kan, tidak ada kerja. Jadi paling tidak mungkin pemerintah daerah setempat, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mungkin bisa membuat skema apresiasi, program-program bagi sekolah yang memiliki program pengembangan kesenian daerah. Jadi itu kembali kepada Dinas Pendidikan setempat. Dulu memang kebudayaan ini kan pernah jadi seperti laut yang nggak jelas rimbanya ya. Kadang-kadang dia dulu ikut pariwisata kan, sekarang lagi ke pendidikan. Nah, kebudayaan ini kan dan itu pun masih seperti gelandangan. Jadi sebagian ada yang ikut ke pariwisata, sebagian ada yang ikut ke pendidikan. Nah, ini kan karena perbedaan-perbedaan sebagai salah satu dampak dari otonomi daerah, sehingga di berbagai daerah pun tidak sama kebijakan tentang struktur organisasi di SKPD, masih ada di OPD. Nah, sehingga ada yang masih di pariwisata, ada juga yang sudah mengikuti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi sekarang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun membengkak lagi, ini kan namanya harus ada riset dan teknologi lagi, kemudian baru perguruan tinggi. Tapi Pak Jamal, kalau tadi kembali lagi ke yang resmi, ke mengapa saya mengatakan bahwa tidak ada cara lebih baik dari sekarang. Bukti nyatanya ya Pak Jamal ya, dulu sebelum di ULM ada sentra tasik, mungkin kita tidak pernah mengharapkan dinamika kesenian Banjar seperti sekarang ini. Dinamika kesenian Banjar yang seperti seni tarinya, kemudian seni pantingnya dan yang lainnya, itu saya kira antara lain efek dari keberadaan saya juga melihat seperti itu. Setelah keberadaan ada prodi senjata tasik. Kehidupan kesenian daerah lebih dinamis. Di SPBRI itu kelihatan ada sedikit perubahan ada dinamika, penyebaran, dan terutama dengan adanya dosen-dosen muda yang memang berkompeten dalam bidang itu, mereka mengembangkan, dan lulusan dari senjata tasik itu ternyata orang-orang yang terlatih, Pak. Betul. Jadi di daerah-daerah itu banyak mereka yang mengembangkan dan membentuk sanggar-sanggar seni di kabupaten kota masing-masing. Berkumpul. Nah itu saya kira mungkin kalau situasi yang bagus sebenarnya. Kalau pemerintah daerah memang punya kepedulian terhadap itu, ya mungkin harus bisa diarahkan namanya insentif pengembangan atau pelestarian kesenian daerah, sehingga nanti Dinas Pendidikan mungkin bisa memberikan insentif pada sekolah atau semacam bonus lah, karena di situ ada kegiatan kesenian. Kalau kamu sekolahmu ingin mendapatkan bantuan seperti itu, misalnya mungkin ada dana BOS yang daerah misalnya kan, yang bersumber daerah-daerah bisa bisa disalurkan ke itu. Mungkin itu semacam pemantik real ya, konkret. Oh iya ya, kalau mau mendapatkan insentif itu untuk pengembangan sekolah saya harus mengadakan apa gamelan, apa mandihin, apa tari-tarian. Sekarang sekolah sekarang kan kering Pak Jamal. Kegiatan-kegiatan seni jadi apalagi ditambah dengan penyediaan tenaga guru keseniannya itu dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah memenuhi secara kuantitas maupun kualitas. Jadi insentif itu saya kira dari Dinas Kebudayaan setempat itu penting untuk paling tidak menghonor gurunya, untuk pengadaan alatnya. Itu saya kira real ya, daerah bisa berbuat sesuatu kalau mau. Itu kan intinya, kalau mau. Jadi intinya memang penekanannya memang di sini ada sekretaris Dinas Pendidikan. Kontribusi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan kesenian dan kebudayaan di daerah masing-masing. Saya kira menarik sekali kalau perbincangan ini bisa kita lanjutkan lagi, namun waktu kita sudah cukup lama berbincang pada sesi keempat ini ya. Oke sahabat sekalian, sampai di sini dulu perbincangan kita, dan semoga apa yang sudah kami perbincangkan, kita obrolkan, dan saya usahakan untuk menggali berbagai informasi, berbagai pengetahuan yang kita peroleh dari Pak Dr. Sainul Hirmawan. Semoga ada manfaatnya bagi Anda semua, bagi kita semua, dalam rangka pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.
baik secara khusus berkaitan dengan seni lamut maupun seni tradisi pada umumnya, baik kesenian Banjar maupun kesenian daerah-daerah di Indonesia pada umumnya. Demikian yang bisa kita sajikan pada kesempatan podcast kali ini, dan kita akan berjumpa kembali pada masa-masa mendatang. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam literasi.